karena Allah adalah zat yang pantas untuk kita puja. Allah adalah Tuhan yang patut, yang berhak untuk kita sembah. Untuk itu kita sebagai makhluk ciptaan Allah sepantasnya lah untuk kita mengabdi, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Yaitu tentunya dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangan beliau lah, pengorbanan beliau, baik itu berupa harta, jiwa, sehingga alhamdulillah dari malam sabarkah niki yang rumus namian berkumpul di Masjid Dasar Ganes niki dengan satu tekad, satu tujuan, satu hadap, yaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yang kita laksanakan pada malam yang berbahagia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pas tengah apa satu baca isi Bapak MC tadi latihan kejadian yang niki sebenarnya sebagai badal pengganti jadiin jadwal saat malam niki adalah Ustaz Muhid, tapi berhubung beliau mendapatkan musibah, beliau sakit, akhirnya ada badalnya sekarang. Dan marilah kita sama-sama mendoakan semoga beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum dia mulai kita harus singkat niki, baru ini Bapak MC baru harus singkat nih bahasa niki. Jadi dia menjadi kebetulan makin dari jamaah selebu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira saya makhluk ciptaan Allah yang paling hebat di dunia. Kira-kira saya yang paling hebat, ibu-ibu, bapak-bapak. Tahu saya yang paling hebat makhluk ciptaan Allah? Bermiau namun. Jadi makhluk yang paling hebat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibu. Kenapa ibu? Jadi kita lihat di dalam hadis, di lagu-lagu banyak sekali menjelaskan tentang ibu, tidak pernah menjelaskan tentang bapak. Ini apa namanya ibu-ibu? Jempol atau ibu ya, ibu jari. Tidak pernah kita mendengar ini namanya bapak ya, bapak jari, tidak ada. Yang sering kita peringati tiap tahun adalah peringatan hari ibu. Tidak pernah kita mendengar hari bapak. Ini adalah sosok seorang ibu. Kenapa ibu itu sering dijelaskan, entah itu di pengajian-pengajian, di dalam hadis Rasulullah sering kali disebutkan tentang ibu, karena ibu ini adalah sosok seorang yang hebat. Beliau adalah pantas untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ibu ini tugasnya sangatlah besar. Fungsi ibu ini tugasnya sangatlah berjelimet. Mulai semenjak dia mengandung, pas kematian dengan nina atau ibu, wah mulai itu siksa isi nasi dalam. Apa isi siksa yang idam muni dengan zamanin. Kalau menurut ibu-ibu ngidam milih ke pau, milih napel, milih meni-meni kepikiran isi semamun. Itu karena cinta, saking cintanya seorang suami kepada istrinya, rela untuk mencari apa yang diinginkan oleh sang istri. Dekat di Mamadari lalu tahu selain itu beberapa badan mengkedek aja dengan toa, jangan sabar di sini jadi mengkedek. Jadi barang itu dan seorang ibu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umumnya orang tua, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di ayat yang lain juga Allah menjelaskan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jadi di dalam dua ayat ini kita lihat tartibul kalimahnya atau susunan ayatnya. Wa'budullaha, janganlah engkau, wa'budullaha, beribadahlah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah engkau menyekutukan Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat atau berbaktilah kepada
kedua orang tuamu. Jadi posisi berbakti kepada kedua orang tua itu diletakkan setelah kita beribadah kepada Allah. Ini ayat yang pertama. Ayat 1-2. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu telah memerintahkan engkau supaya jangan menyembah Tuhan selain Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Nah, jadi cilui ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan berbakti dengan Tuhan. Makanya saking pentingnya berbakti kepada orang tua, Allah menempatkan posisi mereka setelah kita beribadah kepada Allah. Ya, padalah niki berbakti kepada orang tua. Nah, apa fungsi dengan tua? Jadi yang pertama niki adalah sebagai pelindung, sebagai keamanan kita. Makanya sering kita mendengar misal anak tele, munah tele si tele pasti ada ketuaan saya bapak dia. Nah misal namun bapak gubernur, misal bapak bupati, bapak tuan guru lah, dan sembal dari bala. Soalnya dia melihat orang tuanya ini adalah pengaruh daripada orang tua. Begitu ketika Rasulullah SAW dulu, ketika beliau masih di sekelilingnya Siti Khadijah, di mana Siti Khadijah ini adalah sosok wanita kaya raya yang dihormati pada zaman Quraisy, maka orang-orang Quraisy pada saat itu nembeni lawan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia melihat istrinya, melihat Siti Khadijah. Ketika Khadijah wafat, di situ juga ada pamannya, yaitu Abu Thalib. Dan Bani kafir Quraisy sakiti Rasulullah SAW karena melihat pamannya Abu Thalib. Nah, pas Abu Thalib meninggal, akhirnya diarah lindungi Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya kafir Quraisy dengan gampang sekali untuk menyakiti ataupun untuk mengusir baginda kita Rasulullah, sehingga diusirlah mereka. Dan turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Nabi kita bersama para sahabat yang setia untuk hijrah ke Madinah. Inilah fungsi daripada orang tua. Nah, kedua, orang tua harus mengayomi, menasihati, mendidik putra-putrinya supaya nantinya bisa menjadi sosok anak yang berakhlakul karimah. Dan seorang anak di situ juga nanti memiliki fungsi. Apa fungsi yang pertama? Jadi seorang anak lamun berdua dengan tua dengan tua sawah lemah. Nah, di situ diperintahkan seorang anak untuk memberikan makanan kepada orang tuanya. Para suku cerita dulu pernah Nabi Musa alaihissalatu wassalam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kira-kira saya jak kancil dari surga. Ya, ulin berketuan Nabi Musa jawab Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menjawab melalui perantara malaikat Jibril. Jadi Jibril berkata kepada Nabi Musa, jadi jam kancil dari surga insyaallah lemah arah suruh pemuda. Jadi pemuda ini ia jual daging kambing elek pekan ni, kita tujuan pekan. Nah, lemu masih ragu-ragu beda baik dengan sang muda dia. Nah, akhirnya saking penasaran Nabi Musa akhirnya mencari seorang pemuda tadi. Nah, pas beda pemuda dia ternyata sudah ditemukan, dia adalah seorang penjual daging. Nah, dia perhatikan, dia independen. Pas menjual daging selesai, bun sisiran kilo buah selesai dengan beli, akhirnya sang pemuda penjual ini pulang ke rumah sambil ditemani oleh Nabi Musa. Nah, pas datang balik pemuda niki buka-buka lawang elek dalam niki wah ada ibu wah toa dia tahu geme-geme ibu niki. Nah, terus pemuda niki hijau daging sama masin besisa isin jual niki pun lalu pria pun lalu pihak kelak-kelakan. Setelah matang daging niki pun nebing dengan toa. Nah, setelah nikah bu berdoa
dengan toa niki. Apa ni berdoa? Allahumma ja'al ibni jalisa ma'a Musa fil jannah, kata ibunya. Mudah-mudahan nanti pada hari kiamat di surganya Allah Subhanahu wa taala anak saya bisa duduk bergandengan dengan Nabi Musa. Ya gunin bebasil doen ibu dia. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan atau permohonan ibu. Makanya sering kita menyaksikan doa seorang ibu, doa orang tua sangatlah manjur kepada anak-anaknya. Angkanya misalnya memarah kesusahan, memarah kesulitan, tidak macam-macam melek kita dulu, kita langsung jawab dengan doa khusus ibu kalian, ibu kita. Insya Allah Allah akan mengabulkan langsung. Begitu juga dengan kemurkaan ibu kita. Lamun tuah dengan doa temurka kedek irit tiang pondok senamian, maka begitu banyak kisah-kisah yang sering kita baca, yang sering kita dengar. Barang maling kundang niki waktu tutup jadi batu isi dengan toa. Kayak di Arab juga ada seorang anak perempuan, ia pelik musik si perongkat. Bu dengan toa ini kan baca Al-Quran. Bu dengan toa dia meringat ke anak enggak belian ongkat musik dia kuning tekan isi dengan toa. Kalau kuning juga baca Quran. Lagu ia dia terkenal dengan saat ini anak dia lalu berlewas Al-Quran bundorong inak. Nah busi kedek ninan dia bu sobon wah doa imurka alo berdua anak para menejah apa pamjeri wani dikekang umuni mani bu pas dalam beberapa saat akhirnya sang anak perempuan tadi itu berubah badannya menjadi singa, tubuh dia jadi singa. Lemon muat masih tetap manusia lagu ia berdua bulu. Nah kalau misalnya mau penasaran jangan apa saat yang cerita ini para melekap lo ngenal lekap ia bukti ada yang berdua video lewat memilih tele sila tu pada tele barang-barang jelas tentu ini adalah bukti daripada seorang anak yang sangat tidak berbakti kepada ibunya. Ada sebuah cerita masih seorang anak, ia masih kodek nih, umur-umuran 6 tahun, ia lalu-lalu mengkedek, tegur diisi dengan toa, tegur mina, anak lalu mandi itu, dia masyarakat jalur. Kamu mau selesai mandi, ni urun kunci kemek piring ini, ya motor-motor main, rona sahab namanya, ini tegur. Kamu mau selesai bermasak, bodengah beli, ini tegur sina. Kalau ingin suruh itu sinanya akhirnya dia ambil satu kertas. Nah dia tulis di situ ongkos untuk mencuci piring 10.000 nih. Terus ongkos untuk dengar tadi 15.000. Ongkos sampai totalan 60.000. Nah pun lebih ina. Nah pas baca si ina karena kini kepeng-kepeng ini nunina. Akhirnya di baliknya dia tulis, si ibu ini dia tulis balasannya dan dia tuliskan di situ ongkos mengandung kamu gratis, ongkos mencuci celanamu yang kena tai gratis, ongkos memonceng kamu gratis, ongkos menyusui kamu gratis, semua gratis. Ketika dia baca, akhirnya si anak ini menangis. Ia nyesel, ia enggak ketadon si dengan toa kelana masih kocet, langan masih berdiam, wah penyusahan, aneh siwa bulan, tekandukan, terjauh membelai, lalu jauh besi terjauh, lalu jauh pakan terjauh. Untung tak beda saat mama dia terberdiam. Lama terberdiam yang dia tahu jangan ada menjaga tiang ini kita. Dia lama terbaru lepas dia apa lepas. Dia itu bekerja mengendek-endek kemudian baru dia. Arang perjuangan dengan doa khusus ibu. Ibu ini adalah sosok makhluk Allah yang paling hebat, bukan yang paling seksi, paling hebat. Jadi barang ini kan, bapak-bapak,
ibu-ibu yang saya hormati, jadi saya membahas tentang ibu niki berdasarkan pengalaman. Banyak kita lihat anak-anak satu hati dengan Tuhan. Baru ini saya baca baru ayat, wala taqul lahum ma'uf. Jangan sekali-kali mengatakan kepada orang tua kalian dengan kata-kata ah. Kata ah saja itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi bentak, apalagi sampai sirik, sampai mempeler, sampai mempuk lah. Wah, tapi neraka ya guys, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadisnya, apa katanya, surga itu al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di telapak kaki ibu. Tahu telapak kaki? Telapak kaki itu berada di paling bawah anggota badan kita. Surga adalah sosok tempat yang kita harapkan. Kita mau nyembah, kita mau sholat, ibadah dan lain sebagainya, kita harapkan surga. Akan tetapi disandingkan dengan sesuatu yang berada di paling bawah, yaitu telapak kaki ibu. Saking dihormati ibu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai mulai detik ini sila terbereuk kamu tarak salah dengan doa langsung ini maaf. Barat yang langat masih bocet mana dia bercerita sama dia jaga dentau jaga. Aku mau kesini sulit lah nih. Aku beli di kamar. Aku nangis lah mana. Soalnya kesempatan nangis dari dulu. Nangis dari penang-penangnya bu. Ingat salah mani. Angka alhamdulillah terbereuk sampai makin ini alhamdulillah tiang tetap jorak-jorak ibu tiang. Ibu mana? Pada tetap lalu jauh dari tahun 2003 sampai sekarang ini saya mengikuti acara maulid di tua. Wah biru tahun mau jadi ini belum itu tahunan. Ya di tua biru maulid kita lalu jauh keluar daerah. Apa tujuan? Itu nuntut ilmu. Sebenarnya ingin kita dekat dengan orang tua lagu terpejul ilmu julune, dan orang tua kita merido akhirnya kita mencari ilmu dulu dan pulang bertemu dengan orang tua. Angka iya bahasa dia tetap teling dulu tiap malam jawab dengan toa selesai sembahyang setiap waktu, dan kita juga sebagai anak harus tetap mengirimkan doa kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan kepada beliau mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin barang niki yang sampaikan ini ibu pernah curhat dengan panjang curhat. Jadi barang niki untuk selanjutnya masalah zikrullah insyaallah akan dibahas oleh ayahanda tiang. Jadi barang niki wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.